أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadraji Damat berkata mengatakan, satu orang kalau kamu nampak karomah ada dalam dirinya, keajaiban seperti karomah, tapi kalau tidak nampak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia itu bukan wali Allah tapi ahli sihir aja. Bukan wali Allah tapi ahli sihir. Tapi satu orang walaupun tidak nampak karomah, berjalan di dunia sama seperti orang lain, makan, minum, bermuamalah, berjualan dan sebagainya, tapi hidup sunnah Nabi dalam kehidupannya, wujud sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya, maka hadirin yang mulia, sebenarnya inilah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sunnah yang paling kecil sampai sunnah yang begitu besar hendaknya kita bawa dalam kehidupan kita. Dan dengan sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meletakkan roh, rasa takut dalam hati orang-orang kafir kepada orang Islam. Yang menjadi penyebab paling besar ditariknya roh, rasa takut dalam hati orang-orang kafir kepada orang-orang Islam apabila umat ini meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناقا. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Bapak-bapak, orang-orang tua kami, para alim ulama, ustaz-ustaz, kiai-kiai, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengeluarkan kita dari tempat kita masing-masing, dari seluruh kesibukan-kesibukan kita, dari seluruh keperluan-keperluan kita, dikumpulkan di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama mengatakan kita tidak datang dengan sendirinya hadirin, tapi kita telah dibawa dan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk maksud yang begitu besar.
untuk fikir yang begitu besar. Bagaimana fikir yang ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu anhum ajmain akan wujud dalam diri kita hadirin. Hadirin yang mulia, dari awal kita mengenal kerja agama ini sampai akhir kehidupan kita, maka orang-orang yang buat kerja agama hendaknya dan tetap melihat kepada dirinya, usaha setiap waktu untuk mengislah dirinya. Seperti mana awal kita keluar 3 hari penuh semangat untuk memperbaiki diri kita, untuk mengislah diri kita, maka hadirin terus menerus sampai akhir kehidupan kita, bagaimana kita melihat kepada diri kita untuk mengislah, memperbaiki diri kita. Ulama kita mengatakan orang yang buat kerja dengan niat untuk memperbaiki dirinya, untuk mewujudkan sifat-sifat dalam dirinya, maka orang ini akan terus dalam kerja. Dia akan terus buat kerja. Tetapi ketika satu orang buat kerja dengan niat untuk memperbaiki orang lain, dengan niat untuk mengislah orang lain, maka hadirin biasanya orang-orang seperti ini berhenti di pertengahan jalan. Dari awal sampai akhir, bagaimana kita memperbaiki diri kita? Adraji Damat Berkatuh mengatakan, bagaimana ma'rufat, kebaikan-kebaikan akan wujud dalam diri kita, dan mungkarat, perkara-perkara yang mungkar akan keluar daripada diri kita. Maka hadirin, terkadang mata kita terlihat kepada orang lain, perbuatan buruk orang lain, kemungkaran yang dibuat oleh orang lain. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika pandangan kita tawajuh kepada orang lain, maka apa yang ada dalam diri orang-orang tersebut kemungkinan besar juga ada dalam diri kita hadirin. Maka lebih daripada melihat keadaan orang lain, kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, kita hendaknya mengalihkan melihat kepada diri kita. Dan ini menjadi asbab yang begitu besar untuk satu orang istiqomah di dalam kerja agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azab dan hisab adalah haknya Allah, bukan haknya kita hadirin. Satu orang wanita yang begitu banyak berbuat dosa dibawa kepada Nabi SAW. Orang-orang memandang dengan pandangan yang tidak baik, pandangan yang tidak suka, seperti pandangan menghina. Apabila diberikan hukuman kepadanya dan dia telah bertaubat atas dosa yang dia buat, maka hadirin yang dimuliakan Allah, dia pun telah dirajam, dilempar batu, sehingga darah daripada tubuhnya telah terkeluar. Nabi SAW mengatakan tentang wanita ini, apabila taubatnya wanita ini dibagi-bagi kepada laskar yang begitu besar, maka cukuplah taubat mereka semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah adalah sarana untuk memperbaiki diri kita. Dakwah adalah sarana untuk mentarbiyah diri kita hadirin. Maka untuk itu, apabila kita buat kerja
menyibukkan diri dalam kerja-kerja baik intiqali ataupun maqami, maka dengan jalan ini Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki diri kita. Meninggalkan kerja dakwah dengan kita merasa diri kita sudah baik, dengan kita merasa diri kita tidak perlu lagi diperbaiki, hadirin, ini satu kekeliruan yang besar. Justru apa yang telah kita hasilkan dalam kerja dakwah, perkara ini akan tetap dan meningkat dalam kehidupan kita apabila kita istiqomah di dalam kerja ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berada di dalam kerja, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sifat-sifat kepada kita. Apa sifat yang Allah kehendaki yang wujud dalam kehidupan Nabi dan sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Orang bertanya kepada Maulana Yusuf rahimahullah dalam Malfuzat Maulana Yusuf, tabligh kya hai? Tabligh kya hai? Apa itu tabligh? Maulana Yusuf rahimahullah telah mengatakan tabligh adalah sifat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kerja agama dan sifat yang dibawa oleh Nabi dalam kehidupan beliau. Itulah tabligh. Kita mengatakan tabligh, tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh adalah sifat yang dibawa oleh Nabi di dalam usaha agama dan dalam kehidupan beliau. Hadirin, satu ulama mengatakan, hari ini kita berada di dalam rel tabligh. Keluar 4 bulan, 40 hari, luar negeri, dalam negeri, maqami, intiqali. Hari ini kita berada di dalam tabligh. Kita berjalan di rel tabligh. Yang perlu kita usahakan bagaimana tabligh berjalan dalam diri kita. Bagaimana tabligh berjalan dalam diri kita. Sifat-sifat yang menjadi sifat para nabi dan para sahabat di dalam kerja ini, maka sifat-sifat inilah yang perlu kita usahakan, hadirin. Masih kita mengatakan kari nubuwah, kerja nubuwah membutuhkan mizaji nubuwah. Kari nubuwah, kerja nubuwah membutuhkan mizaj nubuwah, sifat-sifat nubuwah. Satu orang tidak akan mampu untuk buat kerja ini dan tidak akan berjalan dengan mulus untuk buat kerja ini kecuali adanya sifat-sifat nubuwah dalam kehidupannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat-sifat tersebut, sifat yang paling besar adalah sifat iman, hadirin. Sifat yakin. Orang-orang yang buat kerja mempunyai keyakinan yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka hanya menggantungkan diri mereka kepada Allah. Hadraji Damat Berkatuhum mengatakan, apabila sifat ini yang ada dalam diri para anbiya alaihimussalatu wassalam dan para sahabat, sifat ini ada dalam kehidupan umat, maka kekuatan-kekuatan yang paling besar sekalipun di dunia ini akan gagal di hadapan mereka. Kekuatan yang paling besar, yang paling hebat di dunia ini akan gagal di hadapan mereka. Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mana telah mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku telah memalingkan wajahku, memalingkan daripada seluruh asbab, memalingkan dari seluruh makhluk, memalingkan dari seluruh makhluk-makhluk yang besar di alam semesta ini, hanya melihat kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Maka ikrar daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam
yang mengatakan hanya menggantungkan diri kepada Allah, tidak melihat selain kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengujinya ketika Ibrahim alaihi salatu wasalam akan dimasukkan ke dalam api. Maka hadirin yang mulia, Jibril Amin alaihi salatu wasalam dan beberapa malaikat datang kepada Nabi Ibrahim menawarkan bantuan. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat ketika Khalil kami telah mengatakan, aku telah memalingkan wajahku, perhatianku, pandanganku daripada seluruh makhluk dan hanya melihat kepada Allah, hanya berhajat kepada Allah, hanya meminta pertolongan kepada Allah. Maka ketika dia akan dimasukkan ke dalam api dan kami hantar asbabul ghaib, asbab yang gaib, yaitu malaikat alaihi wassalatu wassalam, apa yang telah diambil oleh kekasih kami? Al-Quran mengatakan kepada Ibrahim, fama dhannukum birabbil alamin. Apa yang menjadi sangka kamu, hai Ibrahim, kepada Rabbul Alamin? Jibril Amin alaihi salatu wassalam telah menawarkan bantuan. Satu orang yang mengatakan dia hanya berhajat kepada Allah, tidak perlu kepada yang lain. Datang bantuan, izin daripada Allah. Maka apakah dia menerima bantuan tersebut atau dia hanya berhajat kepada Allah? Datangnya Jibril kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, ulama kita mengatakan ini ujian daripada Allah. Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala, saya tidak perlu kepada kamu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi saya tidak perlu kepada yang lain. Ibrahim alaihi salatu wassalam yang telah memalingkan wajahnya dari seluruh makhluk, dia tidak memerlukan pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Maka rahmat Allah turun bercurah-curah kepada Ibrahim. Allah mengatakan, ya narukun bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, hendaklah kamu menjadi dingin dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Tali yang mengikat Nabi Ibrahim semua terbakar, tetapi tidak ada satu bulu roma, satu rambut Ibrahim pun yang terbakar. Hadirin yang mulia, dalam perjalanan Nabi SAW bersama Abu Bakar bersembunyi di dalam gua. Orang-orang musyrikin mencari Nabi dan Abu Bakar. Sampailah mereka berdiri di pintu gua. Abu Bakar dengan ketakutan mengatakan, ya Rasulullah, kalau mereka menunduk sedikit saja maka kita akan diketahui. Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, ma tadhunnu, bagaimana sangka kamu ketika ada dua orang dan yang ketiga adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Dua orang dan yang ketiga adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, dengan sangka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan, keyakinan Allah akan memberikan bantuan, maka kekuatan musyrik yang begitu besar pada masa itu gagal di hadapan mereka. Hadirin, datang orang-orang kepada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, mengkabarkan, wahai Abu Darda, rumah kamu terbakar. Abu Darda mengatakan, tidak, rumah saya tidak terbakar. Rumah saya tidak akan terbakar. Tak berapa lama datang orang yang kedua, mengatakan, wahai Abu Darda, rumah kamu akan terbakar. Abu Darda mengatakan, tidak, rumah saya tidak akan terbakar. Datang orang ketiga mengatakan, wahai Abu Darda, rumah kamu akan terbakar. Abu Darda mengatakan, tidak, rumah saya tidak akan terbakar. Akhirnya datang orang yang keempat, hadirin, mengatakan, wahai Abu Darda, ajib,
Ketika api akan sampai ke rumah kamu, maka apinya menjadi padam. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga datang kepada Abu Darda, bertanya, wahai Abu Darda, bagaimana kamu begitu yakin rumah kamu tidak akan terbakar? Padahal kami 3 orang memberikan kabar, bukan hanya dengan kabar yang kami ketahui, tapi kami telah melihat dengan mata kami sendiri kalau rumah kamu akan terbakar. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya aku mempercayai perkataan kalian bertiga, berarti aku telah mengingkari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan, seandainya dalam diri Abu Darda, dalam hatinya ada sedikit saja keraguan atas berita yang datang kepada Abu Darda, jangan-jangan terbakar juga ini. Nah, sedikit saja ada syak, ada keraguan, maka hadirin yang dimuliakan Allah, ulama mengatakan rumah Abu Darda akan terbakar. Tetapi keyakinan, iman atas perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu kuat, sehingga dengan sangka seperti ini Allah Subhanahu wa taala telah menunaikan janjinya. Hadraji Damat Berkatuh mengatakan, tidak usahkan 3 orang, walaupun manusia di seluruh dunia memberikan kabar yang sama kepada Abu Darda, maka Abu Darda akan mengingkari rumahnya tidak akan terbakar. Yakin yang begitu kuat, hadirin. Hadirin yang mulia, di antara sifat iman, ulama mengatakan adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan janji yang begitu besar kepada orang-orang yang bertakwa. Ulama mengatakan takwa yaitu takut kepada Allah ketika bersendirian. Takwa yaitu takut kepada Allah ketika bersendirian. Ketika kita berada di orang ramai, di dalam kumpulan, maka mudah untuk terjaga diri kita. Tetapi ketika berada dalam kesendirian dan kita takwa, kita takut kepada Allah, inilah takwa yang sebenarnya. Hadraji Damat Berkatuh mengatakan, terjadinya ikhtilaf, perpecahan di antara sesama adalah karena maksiat ketika bersendirian dan kita menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 asbab yang begitu besar menjadi sebab terjadinya perselisihan di antara sesama apabila kita bermaksiat secara bersendirian dan meninggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin, ketika satu orang berbuat kebaikan walaupun orang tidak melihat, maka dengan kebaikan-kebaikan yang dibuatnya, Allah Subhanahu wa taala akan katakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan, maka hendaklah kamu mencintainya. Kemudian Jibril telah mengilangkan kepada seluruh malaikat, wahai malaikat-malaikat, Allah telah cinta kepada si fulan, maka hendaklah kamu mencintainya. Maka seluruh penduduk langit akan cinta kepada si fulan, dan akhirnya mahabbah, kasih sayang Allah Ta'ala akan letakkan kepada seluruh makhluk manusia di permukaan bumi, sehingga terjadilah kasih sayang. Hadirin, Hadraji Damat Berkatuh mengatakan seperti itu juga apabila satu orang buat maksiat secara bersendirian. Hadirin, walaupun orang lain tidak melihat dia berbuat maksiat, maka hadirin yang mulia, kesan daripada keburukan maksiat yang dia buat akan masuk rasa kebencian dalam hati manusia. Sehingga inilah yang menjadi dasar terjadinya ikhtilaf di antara sesama hadirin. Terjadinya perbedaan masalah di antara sesama kita, hadirin yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua daripada perbuatan-perbuatan maksiat ketika kita bersendirian.
Nah, takwa kita menjaga diri kita untuk tidak berbuat maksiat, berbuat dosa ketika dalam keadaan bersendirian, walaupun orang tidak melihat. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Qur'an, dalam beberapa ayat Allah berjanji kepada orang-orang yang bertakwa dengan 5 janji. Berapa janji hadirin? Yang tidur berapa janji, Pak? Masya Allah. Yang tidur pun tahu, Pak. Alhamdulillah. Yang tidur bangun, Pak. Masya Allah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan baginya jalan keluar. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam telah dibawa dan dikunci di dalam kamar. Bukan satu kamar. Kata ulama, kamar di dalam kamar. Di dalamnya kamar lagi, di dalam kamar lagi, di dalam kamar lagi, sampai 7 pintu kamar hadirin. Ya. Digoda oleh pembesar kerajaan, satu orang wanita bernama Zulaikha. Tidak ada orang yang melihat. Zulaikha telah menawarkan diri kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Yusuf akan keluar daripada makarnya Zulaikha hadirin? Orang-orang yang dalam dirinya ada sifat takwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepada mereka. Tidak ada jalan keluar. Pintu tertutup, pintu terkunci. Tetapi bagi orang yang bertakwa, walaupun orang seluruh dunia katakan tidak ada jalan keluar, tapi bagi orang yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Zulaikha merayu Nabi Yusuf, diceritakan ulama, maka Zulaikha melihat kepada patung. Ada satu patung di kamar tersebut. Maka diambil kain, kemudian ditutup oleh Zulaikha. Yusuf bertanya, "Untuk apa kamu tutup patung tersebut?" Zulaikha mengatakan, "Aku malu kalau aku berbuat maksiat dilihat oleh Tuhanku." Zulaikha mengatakan, "Aku malu ketika aku berbuat maksiat dilihat oleh Tuhanku." Ajib hadirin, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berfikir, satu orang wanita kafir yang menjadikan patung menjadi tutuhannya, tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi dia begitu meyakini kalau dia berbuat maksiat dan dilihat oleh Tuhannya, maka itu satu aib yang begitu besar hadirin. Bagaimana saya dapat berbuat maksiat, padahal zat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak pernah luput perhatiannya kepada kita. Makanya hadirin hadraji damat berkatuh mengatakan, ketika satu orang akan berbuat maksiat, ketika satu orang akan berbuat maksiat di tempat yang kosong, yang mana orang lain tidak melihat perbuatan maksiatnya, tetapi ketika dia akan berbuat maksiat, maka terbukalah jendela, maka terbukalah pintu, dan langsung dia berhenti dari berbuat maksiat dengan pemikiran, ada tidak orang yang melihat saya, ada tidak orang yang melihat saya dalam perbuatan maksiat ini. Maka hadirin yang mulia, persangkaan seperti ini, dia memberhentikan maksiat karena takut ada orang yang melihatnya, tetapi dia lupa bahwasanya Allah selalu melihatnya. Maka dosa
yang dia merasa Allah tidak melihat dia, itu lebih besar daripada maksiat yang akan dia buat. Makanya hadirin yang mulia, salah satu sifat iman kata ulama adalah haya, rasa malu. Hadis mengatakan al-haya syu'batun minal iman. Malu adalah sebahagian daripada iman. Hari ini orang meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan maksiat karena malu kepada makhluk, hadirin. Karena malu kepada makhluk. Tapi malu yang sebenarnya adalah malu kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Apabila malu kepada Allah, baik dari dalam majlis atau di dalam bersendirian, wujud dalam diri kita, maka kita akan terhindar daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dengan semampunya telah berlari menuju pintu, padahal pintu terkunci, tergembok dengan rapat. Tapi Nabi Yusuf usaha, apa yang beliau bisa buat beliau telah kerjakan, hadirin. Berlari menuju pintu. Ketika sampai di pintu, hadirin, maka pintu telah terbuka dengan sendirinya, Pak. Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar kepada Nabi Yusuf. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari perkara yang tidak disangka-sangka. Ulama mengatakan bukan hanya dari perkara yang tidak disangka-sangka, bahkan Allah memberikan rezeki dari perkara yang berlawanan dengan sangka. Kisah satu orang sahabat, bukan sholat, bukan membaca Al-Quran. Sahabat mau buang hajat, hadirin. Ketika akan buang hajat, dari lubang untuk air berjalan, maka telah datang satu ekor tikus membawa koin-koin emas, hadirin. Yang biasanya tikus memberikan kerugian, merusak pakaian, merusak benda-benda. Tetapi sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sahabat ini karena dalam dirinya ada takwa, Allah Subhanahu wa taala telah hantar koin-koin emas kepada dia. Sampai 17 koin emas, hadirin. Dia membawa koin emas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Bagaimana ini ya Rasulullah?" Nabi katakan, "Pergunakanlah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada kamu." Orang-orang yang ada takwa di dalam dirinya, ini menjadi sebab yang begitu besar untuk datangnya rezeki kepada kita. Tapi hadirin, sayangnya kita hari ini membatasi rezeki yang datang kepada kita hanya dengan usaha dunia kita, Pak. Hadraji Daman Perkatu mengatakan, nampak dalam doa-doa kita. Setelah selesai kita berdagang, kita berdoa, "Ya Allah, saya telah buat perdagangan, berikanlah rezeki kepada saya. Ya Allah, saya telah bertani, berikanlah rezeki kepada saya." Seolah-olah Hadraji katakan, kita mengikat Allah untuk memberikan rezeki kepada kita melalui asbab-asbab kita. Maka kita hanya mendapatkan apa yang ditakdirkan oleh Allah melalui asbab tersebut. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, banyak lagi asbab-asbab yang Allah Ta'ala jadikan untuk datangnya rezeki kepada kita. Dan salah satu asbab yang besar yaitu asbab takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya urusan-urusannya menjadi mudah. Urusan menjadi mudah. Hari ini orang untuk memudahkan urusan membina hubungan dengan orang-orang yang kuat. Bagaimana saya punya hubungan dengan si fulan, punya hubungan dengan si fulan,
punya channel dengan orang ini, punya channel dengan orang itu, maka urusan saya jadi mudah. Hadirin yang mulia, mengapa kita tidak usaha atas takwa? Mengapa kita tidak menjadi orang yang bertakwa? Sehingga Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Urusan yang sulit bagaimanapun, apabila kita dibantu oleh Allah, maka urusan tersebut akan menjadi mudah. Dan urusan yang mudah bagaimanapun, kalau Allah tidak membantu kita, maka urusan itu menjadi sulit. Satu orang nabi, satu orang raja juga, Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman, ulama menceritakan setiap malam dia menyisihkan waktu keluar daripada kerajaan memakai pakaian biasa, berjalan di tengah-tengah umat, bertanya kepada umat, apa pendapat kamu tentang Daud? Maaf, bukan Sulaiman, Daud, Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Apa pendapat kamu tentang Daud? Setiap orang yang dijumpai, mereka mengatakan Daud satu orang raja yang soleh, raja yang adil, soleh, adil. Semuanya hadirin. Satu malam Nabi Daud keluar daripada kerajaan, bertanya juga kepada satu orang, yang mana satu orang itu sebenarnya adalah malaikat yang dihantar oleh Allah, menyerupai manusia. Nabi Daud bertanya kepadanya, apa pendapat kamu tentang Daud? Maka malaikat yang menyerupai manusia ini mengatakan, Daud satu orang raja yang soleh, raja yang adil, raja yang baik, tetapi dia mempunyai satu kekurangan. Maka Nabi Daud pun terkejut. Sebelumnya tidak pernah ada orang yang menceritakan kekurangannya. Apa kekurangannya? Malaikat itu mengatakan Daud mengambil uang dari Baitul Mal untuk keperluan dirinya dan istrinya, keperluan dirinya dan keluarganya. Padahal diizinkan, hadirin, dibolehkan mengurusi kerajaan, urusan-urusan kerajaan, maka dikeluarkan harta daripada Baitul Mal. Tetapi hadirin, kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam dihitung sebagai satu kekurangan. Maka mulai hari itu Nabi Daud alaihissalatu wassalam ikhtiar atas takwa, meninggalkan mengambil gaji upah dari Baitul Mal untuk keperluan dirinya dan keluarganya. Akhirnya hadirin yang mulia, Al-Quran menceritakan wa alanna lahul hadid, wa alanna lahul hadid, maka kami telah menjadikan besi menjadi lunak kepadanya. Nabi Daud buat kerja, Nabi, raja, dia buat kerja, hadirin. Apa kerjanya? Kerja yang paling sulit, Pak. Bukan kerja-kerja biasa, kerja yang paling sulit, yaitu menjadi tukang besi, hadirin. Membuat pedang, membuat baju besi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila Nabi Daud mengambil ketakwaan, meninggalkan mengambil harta dari Baitul Mal, maka hadirin yang mulia, satu-satu baju perang yang disiapkan sampai berminggu-minggu, sampai 1 bulan, maka Nabi Daud hanya menyelesaikannya dalam 1 hari. Seperti mana tepung-tepung lembut di tangan-tangan istri kita, di tangan-tangan ibu kita ketika akan membuat adonan kue, seperti itulah lembutnya besi di tangan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dan keuntungan satu baju besi, keuntungan satu baju besi sama seperti mana gaji upah Nabi Daud selama 1 bulan. Allah berikan lebih besar, hadirin, bagi orang-orang yang ikhtiar atas takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan orang yang bertakwa yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahan dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membesarkan, melipat gandakan pahala baginya. Ini hadirin yang mulia, 5 janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara sifat iman yang lain yaitu tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Hadraji Damat Berkatu mengatakan, apa itu tawakal hadirin? Tawakal yaitu tidak terbukanya hajat kita di hadapan orang lain. Tidak terbukanya hajat kita di hadapan orang lain. Karena apabila hajat kita terbuka di hadapan orang lain, maka hilanglah tawakal. Untuk itu Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka menyimpan betul, menyembunyikan betul hajat mereka di hadapan manusia, dan mereka hanya menggantungkan diri kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Satu orang sahabat pulang ke rumah, bertanya kepada istri, ada tidak makanan di rumah? Dia katakan tidak ada. Maka sahabat ini pun keluar daripada rumah. Beberapa menit kemudian kembali lagi ke rumah, tanya sudah ada belum makanan di rumah? Istri di rumah khawatir, takut-takutnya tetangga melihat suaminya keluar dari rumah. Tak berapa lama kembali ke rumah, keluar lagi dari rumah beberapa kali. Takut-takutnya tetangga akan mengetahui bahwasanya mereka ini dalam keadaan kelaparan. Untuk menyembunyikan perkara ini hadirin, maka istrinya telah menghidupkan kayu bakar, sehingga telah keluar asap daripada rumah. Kemudian dia telah memutar kisaran gandum, supaya tetangga mendengar ada biji gandum yang sedang digiling di rumah. Padahal tidak ada yang dimasak dan tidak ada yang digiling hadirin. Untuk memperlihatkan kepada manusia bahwasanya kami tidak berada dalam keadaan kelaparan. Begini sahabat menyimpan hajat mereka hadirin. Sehingga dalam hadis dikatakan yang mafhumnya, apabila kamu tawakal kepada Allah seperti mana tawakalnya burung, tidak menceritakan hajat kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah, maka hadirin yang dimuliakan Allah, dalam riwayat Allah akan memberikan rezeki yang halal kepada kamu selama 1 tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada pekerja-pekerja agama hadirin, satu sifat yang begitu besar dan ini menjadi identitas dalam kerja agama ini, yaitu ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan di antara orang-orang, yang membedakan di antara Islam dengan kufur, membedakan Islam dengan kufur, yaitu dalam meninggalkan sholat. Hadraji Damat Berkatuh mengatakan, yang membedakan di antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir, yaitu dalam meninggalkan sunnah. Sunnah adalah perkara yang membedakan mana orang-orang Islam dan mana orang-orang yang bukan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi tanda bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala satu orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah, walaupun terzahir nampak seperti adanya pertolongan dahulu kepada para nabi, kemudian kepada para sahabat, orang setelah sahabat, wali-wali Allah nampak ada karomah. Hadraji Damat Berkatuh mengatakan wujudnya pertolongan, adanya karomah, wujudnya pertolongan, adanya karomah kepada orang-orang tersebut bukan menunjukkan kesempurnaan iman. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, banyak tidak nampak datang pertolongan kepada Nabi. Ada Nabi yang dikorbankan di jalan ini, dan banyak di antara wali-wali Allah yang tidak nampak karomahnya. Maka wujudnya pertolongan bukanlah menjadi tanda kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman yaitu dalam menunaikan seluruh perintah Allah dan mengikut cara Nabi SAW. Untuk itu dalam musyawarah Malaysia kemarin, Hadraji Damat Berkatuh mengatakan, satu orang kalau kamu nampak karomah ada dalam dirinya, keajaiban-keajaiban seperti karomah-karomah, tapi kalau tidak nampak sunnah Nabi SAW, dia itu bukan wali Allah tapi ahli sihir. Hadirin, bukan wali Allah tapi ahli sihir. Tapi satu orang walaupun tidak nampak karomah, berjalan di dunia sama seperti orang lain, makan, minum, bermuamalah, berjualan dan sebagainya, tapi hidup sunnah Nabi dalam kehidupannya, wujud sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya, maka hadirin yang mulia, sebenarnya inilah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sunnah yang paling kecil sampai sunnah yang begitu besar hendaknya kita bawa dalam kehidupan kita. Dan dengan sunnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meletakkan ro'ab, rasa takut dalam hati orang-orang kafir kepada orang Islam. Yang menjadi penyebab paling besar ditariknya ro'ab, rasa takut dalam hati orang-orang kafir kepada orang-orang Islam apabila umat ini meninggalkan sunnah Nabi SAW. Untuk itu Hadraji Damat Berkatuh mengatakan, dahulu para sahabat mereka mengamalkan sunnah karena itu adalah sunnah. Tetapi hari ini umat meninggalkan sunnah karena itu adalah sunnah. Ini sunnah saja, ini biasa saja. Padahal dahulu para sahabat mementingkan sunnah Nabi SAW karena itu adalah sunnah Nabi SAW. Kita dengarkan Uzari hadirin, satu ulama besar di markas Rewin, sudah wafat, Maulana Jamshid rahimahullah. Mudah-mudahan Allah terangi kubur beliau hadirin. Satu jemaah Mewat pergi ke kampung beliau masih berada di kampung. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika satu orang dari jemaah Mewat ini mau berwudu, maka dia kehilangan miswaknya hadirin, tidak nampak siwak. Maka hadirin yang mulia, orang Mewat ini karena tidak nampak siwaknya, dia pun menangis. Maulana Jamshid melihat, kenapa orang ini menangis? Mau berwudu tapi menangis. Maulana Jamshid tanya hadirin, kenapa kamu menangis? Dia mengatakan, siwakku hilang. Kalau siwak kamu hilang, pergunakan jari kamu. Dia mengatakan, tidak, ini adalah sunnah Nabi. Bagaimana aku berwudu tanpa membawa sunnah Nabi? Maulana Jamshid hadirin begitu terkesan. Ajib, satu orang biasa, satu orang bodoh, orang Mewat, tetapi begitu mementingkan sunnah Nabi SAW. Ulama kita menceritakan ini menjadi salah satu sebab akhirnya Maulana Jamshid tertaskil dan datang ke markas Rewin. Sunnah memberikan kesan dalam kehidupan manusia.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang buat kerja hadirin, diinginkan dalam diri kita ada mahabbah kepada umat ini, Pak. Ada cinta kepada umat ini. Ada kasih sayang kepada umat ini hadirin. Dan orang yang cinta kepada umat ini bukan hanya ketika dia dimuliakan, tetapi ketika disakiti oleh umat, dia tetap cinta kepada umat aja. Hadraji Damat Berkatuh mengatakan, bersabar atas kesusahan-kesusahan yang datang daripada umat. Dalam musyawarah Malaysia, Hadraji mengatakan ujian yang paling besar kepada orang-orang yang buat kerja adalah ujian kesabaran. Dan ujian kesabaran hadirin kepada orang-orang yang buat kerja bukan 1 tahun 2 tahun, bukan 5 tahun 10 tahun, tapi ujian ini akan terus berjalan sampai kematian kita, Pak. Orang berpikir sabar itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Padahal ujian kesabaran berlanjut sampai kematian kita hadirin. Nabi SAW bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, wahai Abu Dzar, nanti setelah aku pergi, setelah aku meninggal dunia, ketika Amir pada zaman itu mengeluarkan kamu dari Madinah, apa yang kamu buat? Abu Dzar mengatakan, saya akan keluar dari Madinah, saya akan pergi ke Syam, buminya para nabi, buminya para rasul. Nabi mengatakan, kalau orang-orang Syam mengeluarkan kamu, apa yang kamu buat? Abu Dzar mengatakan, saya akan kembali ke Madinah. Nabi bertanya lagi, kemudian kalau Amir di Madinah mengeluarkan kamu lagi, saya akan pergi lagi ke Syam. Berkali-kali Nabi tanya kepada Abu Dzar hadirin. Hadraji Damat Berkatuh mengatakan, untuk melihat sejauh mana kesabaran Abu Dzar radhiyallahu anhu. Akhirnya karena sudah berkali-kali, Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, kalau terus-terusan aku dikeluarkan, aku akan angkat pedang melawan Amir. Nabi SAW berkata, wahai Abu Dzar, jangan. Kamu tetap taatlah kepada Amir. Kemana kamu disuruh pergi, maka pergilah ke sana. Tetaplah kamu bersabar sehingga kamu berjumpa denganku di Telaga Kautsar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesusahan yang datang kepada orang-orang yang buat kerja di jalan ini hadirin, apabila kesusahan ini datang kepada kita, sebenarnya ini kebaikan daripada Allah. Kalau kita ridho, Hadraji mengatakan, kalau kita ridho dengan kesusahan tersebut, maka hadirin Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan itu. Tetapi kalau kita mengingkari kesusahan itu, tidak terima dengan kesusahan yang datang hadirin, maknanya kita melarang atau mencegah kebaikan untuk datang dalam kehidupan kita, Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sirah Nabi dan sahabat radhiyallahu anhum ajmain dengan kesusahan yang datang daripada umat, dan mereka bersabar dengan kesusahan tersebut. Inilah yang menjadi sebab datangnya hidayah daripada Allah kepada orang-orang yang kita dakwahi. Subuh kemarin Kiai kita Ustaz Masrohan menjelaskan hadirin, satu orang pendeta Yahudi, Zaid bin Sa'nah, untuk menguji Nabi SAW, karena dia membaca dalam kitab bagaimana ciri-ciri Nabi akhir zaman. Semua ciri-ciri sudah didapati, tinggal satu ciri saja, yaitu sabar. Apabila dia dizolimi, apabila dia disakiti, apabila dia disusahkan, dia sabar atau tidak? Sehingga Hadraji Damat Berkatuh mengatakan, sabar
Sabar selain sifatnya para nabi juga merupakan dalil atau tandanya para nabi. Ya? Apabila dia disakiti, disusahkan, dia tidak sabar, maka bisa dipastikan dia bukan seorang nabi. Ya? Sehingga Zaid bin Sa'nah mencari-cari kesempatan. Kapan kira-kira dia dapat menguji kesabaran Nabi, hadirin? Yang mana tanpa bermuamalat dengan Nabi SAW, dia tidak akan dapat menguji kesabaran Nabi. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, singkat cerita, setelah Nabi menyuruh Umar bin Khattab menambahkan 70 kilogram kurma kepada Zaid bin Sa'nah, akhirnya dia pun masuk di dalam Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah dikabarkan siapa orang yang akan membunuhnya, Pak. Dan Ali mengetahui namanya siapa, nama bapaknya siapa, dia dari kabilah mana, nasabnya bagaimana. Ali tahu, hadirin. Walaupun Ali tahu siapa yang akan membunuhnya, tapi Ali radhiyallahu anhu sering memberikan hadiah kepadanya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ihsan, berbuat baik. Hadraji mengatakan ada 3 tingkatan. Ihsan, berbuat baik, ada 3 tingkatan. Tingkatan yang terendah, ihsan, adna ihsan. Tingkatan yang terendah, yaitu membalas kebaikan dengan kebaikan. Hadraji mengatakan hari ini kita merasa kalau orang berbuat baik kita balas dengan kebaikan, itulah ihsan yang paling tinggi. Padahal ini ihsan yang paling rendah. Menjadi kebiasaan kita hari ini, kita akan berbuat baik kepada orang yang kita kenal. Kita akan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Hadraji Damat Berkatuh mengatakan, apabila kita hanya berbuat baik kepada orang yang kita kenal, maka akan terbentuk firqah, bukan terbentuk umat, hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tingkat yang kedua ihsan, yaitu kepada orang yang kita tidak kenal, kita tidak tahu, kita tidak mengenalnya, kita berbuat baik kepadanya. Ini tingkat yang pertengahan. Dan tingkat yang paling tinggi daripada ihsan, kita akan berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Berbuat baik kepada orang yang menyusahkan kita. Ali radhiyallahu anhu mengetahui siapa yang akan membunuhnya. Walaupun begitu, Ali sering memberikan hadiah kepadanya, hadirin. Maka orang-orang di sekitar Sayyidina Ali mengatakan, wahai Sayyidina Ali, sebutkan namanya kepada kami, untuk melindungimu kami akan membunuh dia. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kalau kamu membunuh dia, maka siapa yang akan membunuhku? Kalau kalian membunuh dia, siapa yang akan membunuhku? Bagaimana aku akan syahid di jalan Allah? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, atas kesalahan-kesalahan, kesusahan-kesusahan yang datang daripada umat kepada kita, hadirin yang mulia, ini menjadi sebab apabila kita balas dengan kebaikan, menjadi sebab datangnya hidayah kepada manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, diceritakan oleh masyaikh kita, satu kali Maulana Ilyas rahimahullah dapat undangan. Ada acara dibuat satu orang Nawab Sahab, satu orang besar di kota Lucknow, India. Ulama-ulama besar dikumpulkan, termasuk Maulana Ilyas diundang dalam acara tersebut. Maka ada satu orang utusan Nawab Sahab, orang kaya, orang bangsawan, memberitahu kepada Maulana Ilyas jam sekian supaya Maulana datang. Maka hadirin, seperti mana yang diberitahukan pada jam yang telah ditentukan, sebelum itu, 1 jam sebelum, Maulana Ilyas pun sudah bersafar, berangkat dari markas Nizamuddin.
pada hari acara dibuat, maka ulama-ulama besar telah berkumpul hadirin. Tetapi Maulana Ilyas belum datang juga. Nawab Saab adalah orang yang terkesan dengan kerja dakwah. Tertib-tertib yang dibuat oleh Maulana Ilyas. Orang katakan jemaah Maulana Ilyas. Maka dengan dasar inilah dia ingin mengundang Maulana Ilyas. Mungkin akan diminta berbicara di hadapan ulama-ulama. Tetapi pada waktu yang telah ditentukan, Maulana Ilyas belum datang lagi hadirin. Ya. Akhirnya hadirin mengikut waktu Maulana Ilyas sampai, Nawab Saab pun marah besar. Nawab Saab katakan, wahai Maulana, kamu menceritakan tertib tablik seperti ini, tablik seperti ini, tertibnya seperti ini. Tapi kamu sendiri tidak menjaga tertib waktu. Kamu diundang jam sekian, tapi kamu datang jam sekian. Rupanya hadirin, acara itu akan dibuat jam 8. Tapi utusan Nawab Saab mengatakan kepada Maulana Ilyas, acara dibuat jam 8.30. Karena dia berpikir biasanya acara-acara itu dibuat terlambat, jam karet. Maka supaya Maulana Ilyas jangan terlalu lama menunggu, dikatakan jam 8.30. Tapi yang terjadi, acara dibuat tepat waktu hadirin. Jam 8 sudah dibuat, sehingga Nawab Saab melihat kedatangan Maulana Ilyas terlambat, dia begitu marah. Kamu tidak menjaga waktu, tidak disiplin kepada waktu. Bagaimana kamu akan buat kerja yang begitu besar, menggerakkan umat, kalau waktu saja tidak dapat dijaga? Maka begitu banyak cercaan, cacian yang datang kepada Maulana Ilyas. Tapi Maulana diam saja hadir, tidak menjawab sedikit pun, Pak. Untuk itu Hadraji Damat Berkatu mengatakan, atas pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada umat, yang sifatnya seperti ini hadirin, maka kalau kita menjawab, berarti kita merasa kita mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada malaikat, Pak. Kita mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada malaikat. Hadraji mencontohkan dalam pengadilan hadirin. Satu orang terdakwa, dia telah menyerahkan urusannya kepada pengacara. Maka di dalam pengadilan yang berbicara hanya pengacara saja. Saya sudah serahkan urusan saya kepada pengacara, maka terdakwa tidak perlu berbicara hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, atas pertanyaan-pertanyaan yang datang, sindiran-sindiran yang datang, cacian-cacian yang datang, kalau kita jawab, berarti kita telah merasa punya kekuatan yang lebih besar dari malaikat. Kisah masyhur, ketika Abu Bakar dicaci maki oleh satu orang Yahudi, maka Abu Bakar diam saja hadirin, tidak menjawab. Akhirnya Nabi datang dan Nabi pun menemani Abu Bakar. Tetapi ketika Abu Bakar mulai menjawab atas cacian makian orang Yahudi, akhirnya Nabi SAW pun pergi, Pak. Abu Bakar belakangan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika aku diam, kamu bersamaku. Tapi ketika aku menjawab, kamu pergi. Nabi mengatakan, ketika kamu diam, maka malaikat yang menjawab atas cacian dia itu. Maka aku bersama kamu. Tetapi ketika kamu mulai menjawab, maka malaikat pun telah pergi. Syaitan yang datang kepada kamu. Maka akhirnya pun aku pergi hadirin. Makanya dalam kerja agama kita ini, begitu tidak disarankan untuk perdebatan. Jawab menjawab, ini hanya menyita waktu dan membuat memalingkan diri kita daripada kerja hadir. Sehingga orang-orang yang buat kerja terluput daripada kerja. Maulana Ilyas rahimahullah walaupun dicaci, disindir, tapi diam saja hadirin.
Dan akhirnya pun beliau pun pulang ke markas Nizamuddin. Khadim Maulana Ilyas bertanya, wahai Maulana, bukan salah kita. Hah? Utusannya yang mengatakan jam 8.30. Acara dibuat jam 8, utusan mengatakan 8.30. Ini bukan salah kita. Maulana Ilyas rahimahullah mengatakan, tidak apa. Hah? Kalau aku beritahu pada waktu itu juga, maka khadim yang mengkabarkan kepada kita bisa saja dicopot dari pekerjaan. Dan aku tidak mau dengan mengungkapkan kebenaran satu orang mendapatkan kerugian. Dan kalaupun aku dicaci, apa masalahnya? Tidak ada masalah. Aku tidak ada kerugian sedikit pun. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka Maulana pun sudah sampai di Nizamuddin. Pada malam hari hadirin, khadim ini memijat kepala Nawab Sab. Khadim ini takut juga. Kalau ketahuan, dia katakan, wahai tuan, saya mau cerita dulu. Ada apa? Tapi syaratnya kamu jangan marah. Kamu jangan marah. Ya cerita dulu, baru nanti bagaimana sikapku. Tidak, kamu harus berjanji jangan marah dulu. Kalau marah, saya tidak cerita. Dikatakan baik, saya tidak marah. Sebenarnya yang salah itu saya, bukan Maulana Ilyas. Saya yang mengatakan jam 8.30 acaranya. Maka hadirin Nawab Sab dalam keadaan duduk langsung berdiri. Wajahnya merah padam hadirin. Mau marah, dia sudah berjanji tidak boleh marah. Akhirnya hadirin yang mulia, semua ulama-ulama yang datang pada pagi hari semua dihubungi, dan besoknya bersama Nawab Sab datang ke markas Nizamuddin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di markas Nizamuddin, dari stasiun kereta api, yang kita pernah ke Nizamuddin terbayang, Pak. Dari stasiun kereta api berjalan menuju markas, Maulana Ilyas mendengar kabar Nawab Sab sedang datang dengan ulama-ulama besar. Maka Maulana Ilyas keluar daripada markas menyambut kedatangan Nawab Sab. Apabila Nawab Sab melihat Maulana Ilyas, maka dia berlari memeluk Maulana Ilyas, dan Nawab Sab dengan menangis-nangis mengatakan, wahai Maulana, maafkan saya, ini adalah kesalahan saya. Maulana Ilyas rahimahullah mengatakan, Nawab Sab, tidak, ini bukan kesalahan kamu, tapi kesalahan saya. Makanya Maulana Syabib damat berkatu mengatakan, satu orang dai mengakui kesalahan yang dibuat oleh dirinya, dan dia merasa kesalahan yang dibuat oleh umat juga adalah kesalahan dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan perkara ini umat akan datang. Dengan perkara ini umat akan terjaga hadirin. Maka sifat sabar begitu penting kepada pekerja-pekerja agama. Hadraji damat berkatu mengatakan, sabar seperti mana batu bata dalam bangunan, yang menyusun bangunan. Dan sabar seperti mana minyak untuk kendaraan bermotor. Apabila kendaraan bermotor masih ada minyak, maka masih berjalan. Tapi kalau minyaknya habis, maka kendaraan bermotor akan berhenti. Untuk itu Hadraji mengatakan, sabar khatam, safar khatam. Sabar khatam, safar khatam. Kalau kesabaran habis, maka perjalanan pun akan berhenti, Pak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sifat sabar kepada kita, Pak. Ujian yang akan terus menerus akan datang kepada kita. Dan pada zaman ini besar ujian hadirin, kesabaran daripada sesama kita, Pak. Dari pekerja agama hadirin yang mulia. Maka bagaimana kita meletakkan kesatuan hati di depan kita hadirin yang mulia, sehingga kerja akan berjalan menjadi asbab tersebarnya hidayah ke seluruh alam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk wujudnya perkara ini hadirin, orang-orang yang buat kerja
maka senantiasa rela mengorbankan harta dan dirinya untuk kerja agama, untuk usaha agama ini. Bahasa kita terus-menerus meningkatkan pengorbanan. Sahabat tidak melihat bagaimana keadaan mereka, rumah mereka, anak istri mereka, usaha mereka. Mereka tidak melihat. Yang mereka lihat adalah kepentingan usaha agama. Yang mereka lihat adalah takaza agama. Sehingga Hadraji mengatakan ada majma', ada amla. Ada majma', ada amla. Majma' orang-orang yang berkumpul banyak. Tapi dari sekian majma' tidak semua menjadi amla. Amla adalah orang yang apabila datang takaza kepada mereka, maka tidak ada kata uzur yang keluar dari mulut mereka. Sahabat radhiyallahu anhum ajmain, apabila dapat takaza, bagaimanapun keadaan mereka, maka takaza berada di hadapan mereka. Bukan mereka tidak cinta istri, bukan mereka tidak cinta anak, tetapi hadirin, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya mengalahkan kecintaan kepada apapun sekalian hadirin. Dalam riwayat hadirin, ada satu orang sahabat duduk dengan satu orang anak. Anak ini kulitnya macam gosong, Pak, bukan hitam, tapi seperti gosong. Orang bertanya, ini siapa? Dia katakan, anak saya. Kamu berkulit putih, bagaimana anak kamu seperti ini? Maka dia mengatakan, dengarkan cerita. Setelah menikah, aku berhijrah ke Madinah. Ketika istriku sudah hamil tua, sekitar 7-8 bulan, dan aku melihat istriku begitu lemah. Sebelum melahirkan begitu lemah. Tetapi ada permintaan untuk orang-orang yang beriman supaya keluar di jalan Allah. Ya khairallah irkabi, wahai kekasih-kekasih Allah, berkendaralah. Sahabat mendengar seruan ini langsung keluar daripada rumah untuk berangkat di jalan Allah. Inilah yang menyebabkan hadirin, inilah yang menyebabkan turunnya hidayah kepada umat. Dan perkara-perkara yang buruk terhalang kepada umat. Karena sahabat apabila ada takaza, maka mereka akan segera berangkat di jalan Allah. Sehingga Hadraji Maulana Ilyas rahimahullah mengatakan, takhir, mengakhirkan, melambatkan keluar di jalan Allah, mewajibkan azab turun kepada umat ini, Pak. Bukan tidak keluar, Pak, tapi mentakhirkan, melambatkan keluar di jalan Allah, mewajibkan azab kepada umat ini. Kita lihat hari ini berapa banyak musibah datang hadirin yang mulia. Ini bukan kesalahan umat, kesalahan orang-orang yang buat kerja, bermalas-malasan, melambat-lambatkan diri untuk keluar di jalan Allah. Hadirin yang mulia, sahabat ini mengatakan, karena seruan ini aku pun mau keluar. Tapi aku melihat istriku hamil besar, itu pun dalam keadaan yang tidak sehat. Tapi istriku memberikan semangat kepadaku. Istriku mengatakan, tidak apa, berangkat saja di jalan Allah. Allah yang akan menjaga kami, Allah yang akan melindungi kami. Ini istri sahabat hadirin yang mulia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan istri-istri seperti ini kepada kita. Satu orang mewah diusuli, karena catat nama mau keluar 40 hari. Tim usuli datang ke rumah, bapak sudah catat nama, ayo berangkat keluar. Dia pun buat alasan, Pak. Biasalah, orang kalau sudah mau diusuli banyak alasannya, Pak. Ini, itu, ini, itu, ini, itu. Tapi tim usuli tak menyerah, taskil terus hadirin. Akhirnya dia pun ngaku, sebenarnya Pak, masalah saya, istri saya ini sebentar lagi melahirkan. Hitungan hari saja. Kalau saya keluar sekarang, maka tidak ada yang mendampingi istri saya melahirkan. Jemaah pun makin semangat taskil hadirin. Kalau bapak keluar, Allah hantar malaikat.
Allah mudahkan persalinan istri bapak, tapi dia nggak mau juga. Akhirnya terdengar suara dari dalam kamar. Istrinya mengatakan dengan menjerit, "Wahai bapak-bapak, bawa saja suami saya keluar. Hah? Karena saya yang melahirkan, bukan dia yang melahirkan." Ini hadirin. Hari ini umat bukan karena istri melahirkan tidak keluar, kucing melahirkan tidak keluar hadirin. Asbab-asbab yang kecil tidak jadi keluar. Sudah deal buat pertemuan, sudah klop, gitu hari mau keluar tak jadi keluar hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah, akhirnya sahabat ini pun berangkat di jalan Allah. Sebelum dia keluar daripada rumah, dia telah mengangkat tangan berdoa kepada Allah, "Wahai Allah, aku titipkan calon anak bayi yang ada dalam rahim istriku kepada kamu. Aku titipkan calon anak bayi yang ada dalam rahim istriku sebagai amanah kepada kamu." Itu yang dia katakan hadirin. Dia pun berangkat di jalan Allah. Setelah beberapa bulan, sahabat ini pulang ke rumah. Dia lihat di depan rumahnya sudah ada tanda kali, Pak, berwarna hitam. Dia ketuk pintu, ucap salam, tidak terdengar suara. Karena berkali-kali ketuk pintu, tetangga keluar. Tetangga memberitakan, "Wahai Tuan, suami kamu, istri kamu telah meninggal dunia." Hah? Istri kamu telah meninggal dunia. Satu orang yang berjuang di jalan Allah, dengan pengorbanan hadirin. Pulang ke rumah dengar kabar istri meninggal dunia. Dia bertanya, "Lantas bagaimana dengan anak saya?" Tetangga mengatakan, "Tak sempat dilahirkan, anak kamu pun meninggal dunia juga." Begitu sedih sahabat ini hadirin. Akhirnya malam itu juga dia pergi ke tempat pemakaman. Karena sudah larut malam, dekat pemakaman ada rumah sepupunya, temannya juga. Maka dia pun beristirahat di sana. Tapi satu orang yang mendapatkan kabar istri anaknya meninggal dunia, bagaimana dia dapat istirahat? Menunggu pagi hari, dia hanya duduk di depan teras rumah menghadap ke pemakaman. Apabila cuaca di Madinah naik menjadi dingin pada malam hari, maka dia melihat tiba-tiba dari satu kubur keluar api, Pak. Keluar api. Dia bangunkan langsung sepupunya. Dia tanya, "Coba lihat, itu kuburan siapa?" Sepupunya mengatakan, "Astagfirullah, itu nampaknya kuburan istri kamu." Sudahlah dia keluar di jalan Allah, meninggalkan anak dan istri hadirin. Istri dalam keadaan lemah, pulang istrinya meninggal dunia. Sampai ke pemakaman, di atas kubur istrinya ada api lagi hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dikabarkan istrinya meninggal, kemudian anaknya pun meninggal, maka dalam pemikirannya, "Wahai Allah, anak yang sudah kutitipkan di dalam rahim istriku, mengapa ikut meninggal? Padahal aku sudah amanahkan kepadamu ya Allah." Akhirnya hadirin malam itu juga dia bersama sepupunya pergi ke kuburan. Maka api pun disingkirkan. Kemudian dibukalah kuburan hadirin. Begitu kuburan terbuka, mereka melihat satu orang anak sedang bermain-main di dalam kuburan. Dia pun mengambil anak tersebut. Kuburan pun dipasang kembali, ditutup kembali. Dia pun membawa anak itu hadirin. Berjalan beberapa langkah dia mendengar suara daripada langit. Suara itu mengatakan, "Wahai hambaku, kamu merasa anak yang sudah kamu titipkan sebagai amanah kami tidak kembalikan kepada kamu. Hari ini kami kembalikan kamu kepada dia." Apabila jalan beberapa langkah kembali, maka terdengar lagi suara gaib daripada langit. Suara itu mengatakan, "Wahai hambaku, kamu merasa kami membakar istri kamu dengan hidupnya api.
Tetapi sebenarnya karena keadaan Madinah waktu itu begitu dingin pada malam hari, maka kami hidupkan api di atasnya untuk menjaga anak kamu. Ya. Apabila jalan beberapa langkah, maka terdengar lagi suara daripada langit. Wahai hambaku, waktu kamu keluar daripada rumah, kamu hanya mengamanahkan anak kamu saja. Apabila kamu amanahkan istri kamu kepada kami, hari ini pun kami akan hidupkan istri kamu kembali. Sahabat keluar dengan pengorbanan. Hadraji Damat Berkatu mengatakan, dan orang-orang yang buat kerja akan maju dengan pengorbanan. Dua perkara, ikhlas dan pengorbanan. Dua sifat, ikhlas dan pengorbanan. Ikhlas, kita buat kerja hanya untuk Allah Ta'ala, tidak ada maksud lain hadirin. Orang yang ikhlas dia akan tetap buat kerja dimanapun dia ditempatkan, diletakkan di depan buat kerja, diletakkan di belakang buat kerja, diminta usulan buat kerja, tak diminta usulan buat kerja, dikasih bayan tetap buat kerja, nggak dikasih bayan tetap buat kerja, dijadikan penanggung jawab buat kerja, tidak dijadikan penanggung jawab buat kerja, karena dia buat kerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid radhiyallahu an ketika dimakzulkan daripada keamilan, ketika menjadi makmur, maka kerjanya lebih kuat hadirin. Orang-orang bertanya kepada Khalid, "Mengapa kamu lebih kuat kerja ketika menjadi makmur?" Khalid mengatakan, ketika aku jadi amir, aku buat kerja untuk Allah, dan ketika jadi makmur, buat kerja pun untuk Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang yang buat kerja tidak mengharapkan apa-apa dari kerja ini hadirin. Yang merusak orang-orang yang buat kerja ketika ada keinginan yang lain hati kita dalam kerja hadirin. Mau jadi penanggung jawab, mau jadi faisalah, mau jadi AMP, mau jadi syura hadirin. Maulana Syamim Damat Berkatu mengatakan, ketika di dalam hati kita ada keinginan terlintas, saya ini layak jadi penanggung jawab, saya ini layak jadi faisalah, saya ini layak jadi syura, maka ketika itu kita jatuh dari pandangan Allah. Semoga Allah menjaga kita hadirin. Dan yang kedua adalah pengorbanan. Orang-orang maju dalam kerja ini dengan pengorbanannya sendiri, Pak. Seperti mana orang yang masih hidup, dia akan maju sendiri, dia akan berjalan sendiri. Yang tidak mampu berjalan sendiri adalah orang yang mati, Pak. Jenazah tidak mampu jalan sendiri hadirin, dia akan dijalankan orang lain. Tapi kalau orang masih hidup, maka dia akan berjalan sendiri, Pak. Dalam kerja ini, maju mundurnya seseorang bergantung pengorbanannya masing-masing, Pak. Terakhir hadirin yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang duduk di kamar, kecil kamarnya, Pak. Amirul Mukminin, dua orang sahabat datang, yang satu bernama Suhail bin Amr, yang kedua Haris bin Hisham. Maka mereka masuk kamar, yang satu duduk sebelah kanan, satu duduk sebelah kiri. Suhail bin Amr sebelah kanan, Haris bin Hisham sebelah kiri. Duduk di dekat Amirul Mukminin, satu perkara yang begitu besar, Pak. Bukan mudah duduk di sebelah Umar hadirin. Karena hebahnya Umar, kekuatan imannya Umar, sehingga dalam riwayat dikatakan di mana Umar berjalan, syaitan tidak berani berjalan di jalan tersebut. Maka mereka pun ngobrol. Tidak berapa lama, jemaah-jemaah Wafsi yang baru balik keluar pun pulang. Mereka mau karguzari kepada Amirul Mukminin, karguzari kepada Sayyidina Umar. Nah, karena ruangan kecil, mereka masuk ke dalam. Maka Umar pun berkata kepada Suhail, "Suhail, kamu mundur sedikit. Ini jemaah biar karguzari." Nggak berapa lama datang jemaah yang lain. Umar mengatakan, "Wahai Haris, kamu mundur sedikit. Ini supaya jemaah karguzari." Akhirnya masuk lagi jemaah yang lain. Karena tempat kecil, jemaah yang baru datang akan tanya, "Bapak mau karguzari juga enggak?" "Iya." "Ah, udah di sini." "Bapak
Tanya kepada Haris, Kakuzari enggak? Enggak. Bapak coba mundur, Pak. Kepada Suhail begitu juga, Bapak mundur, Pak. Semakin banyak jemaah yang datang untuk memberikan Kakuzari kepada Sayyidina Umar, maka akhirnya Suhail dan Haris mereka menjadi mundur sampai duduk di pintu, bahkan terkeluar dari kamar. Mereka berdua berbicara, kita kok bisa di luar kamar sekarang? Tadi di dalam kamar, duduk di sebelah Amir Mukminin. Apa yang menyebabkan kita terkeluar kamar? Ini nggak betul ini Amir Mukminin ini. Sudah menghinakan kita ini. Yang satu mengatakan jangan buruk sangka kepada Amir Mukminin. Coba kita pikir, apa kira-kira yang membuat kita tadi bisa duduk di sebelah Amirul Mukminin, sekarang kita terlempar keluar daripada kamar. Hadirin yang mulia, ketika jemaah yang Kakuzari selesai, satu-satu keluar dari kamar, kosong, maka Suhail bin Amr dan Haris bin Hisham masuk kembali ke dalam kamar. Mereka tanya kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, tadi kami duduk dekat dengan engkau, tapi karena banyaknya jemaah yang Kakuzari, akhirnya kami pun terkeluar. Apa yang menyebabkan seperti ini? Umar berkata, coba kamu fikirkan, mengapa terjadi seperti itu? Satu orang mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sebenarnya ini karena kesalahan kami. Apa penyebabnya, kata Umar? Yang satu mengatakan, ketika jemaah-jemaah yang wafsi tadi, yang memberikan Kakuzari, waktu mereka bayan hidayah ditaskil untuk keluar, kami juga ditaskil. Tapi bedanya mereka keluar, kami tak keluar. Ketika mereka diberikan takaza, mereka menyambut takaza. Tapi ketika diberikan takaza, kami tidak berangkat takaza kepada mereka. Maka wahai Amir Mukminin, kami sadar ini kesalahan kami. Untuk berikutnya kami akan siap untuk mengambil takaza dari kamu. Jadi hadirin, maju mundurnya seseorang bukan di setel-setel, Pak. Mengikut pengorbanan masing-masing. Mereka mengatakan, wahai Amir Mukminin, sampaikanlah satu amalan yang mana kami bisa sama dengan mereka. Umar mengatakan, untuk di dunia tak mungkin kalian akan sama dengan mereka, karena mereka sudah lebih maju dari pengorbanan. Mereka sudah memberikan pengorbanan yang lebih. Tapi nanti di akhirat, kalau kalian kerjakan apa yang aku suruh, aku berharap mudah-mudahan Allah membangkitkan kalian berdua bersama dengan jemaah-jemaah itu. Umar mengatakan, aku berharap, bukan pasti, aku berharap mudah-mudahan Allah akan membangkitkan kalian bersama mereka. Apa amalannya? Umar mengatakan, kalian berdua sekarang berangkat ke dua negeri yang berbeda. Buat kerja dakwah di sana. Sampai mati di sana, jangan pulang ke Madinah. Kalau kalian buat seperti ini, aku berharap nanti di akhirat Allah akan bangkitkan kamu bersama dengan mereka. Dalam riwayat hadirin, Hadraji mengatakan, akhirnya mereka berdua berangkat ke dua negeri yang berbeda-beda, dan tidak ada kisah menceritakan mereka kembali pulang ke Madinah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang akan maju dalam kerja ini hadirin, sejauh mana kita meningkatkan pengorbanan kita. Nah, untuk orang-orang lama diminta untuk kita meningkatkan pengorbanan dari 4 bulan menjadi 6 bulan setiap tahun. 4 bulan kita keluar bersama jemaah umumi kita, dan 2 bulan dengan musyawarat oleh orang-orang tua kita untuk khidmat Markas Nizamuddin dan apa-apa yang dimusyawarahkan oleh syuro-syuro kita. Maka untuk takaza-takaza ini kita semua bersedia insyaallah. Boleh berdiri, Pak.